Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1,78%. Dengan total market cap di 2,15 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance akhirnya pada hari ini terjadi koreksi sebesar 0,18% dan volume juga turun sebesar 44,84%. Untuk Bitcoin terjadi rally sekitar 1% dalam 24 jam terakhir. Artinya apa? Artinya Bitcoin berhasil mantul di 60.809 ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long kemarin ya, sekarang sedang dalam keadaan profit. Target TP-nya jangan lupa di EMA 50 ya. Buat lo yang lupa pasang, silahkan bisa pasang sekarang ya. Nah, untuk detailnya buy limit seperti apa, setup seperti apa, kita bahas di belakang. Sekarang kita bahas makro dulu ya. Nah, besok penentuan weekly close. Nah, kalau sampai besok weekly close seperti ini, atau simpelnya itu di atas dari 55.800 lah kurang lebih ya. Nah, itu artinya Bitcoin pecah struktur setelah dari Maret ya. Sejak Maret kita bisa lihat di sini low, lower high, lower low, lower high. Nah, kalau sampai weekly closing seperti ini, mulai terjadi suatu higher low alias pecah struktur. Buat lo yang sudah sering dengar, maaf gue ulang lagi ya, tapi ya lagi-lagi dari CWT nggak semua orang nonton setiap hari, jadi gue akan ingatkan lagi, bentuknya kurang lebih mirip-mirip seperti di sini nih ya. Lower low, sorry bukan lower low, tapi low, lower high, lower low, lower high, dan higher low. Nah, pecah struktur bisa apa? Potensi reversal. Begitu ya. Oke, tapi di waktu bersamaan yang mungkin bikin sedikit dilema adalah death cross sudah terjadi di EMA 200 dan 50. Ini pun sudah mulai menjadi resisten. Jadi bisa dibilang kalau sampai besok weekly close-nya itu pecah struktur, ini adalah duel antara kemungkinan pecah struktur dan ya reversal, atau MA50 dan 200 akan menjadi resisten yang menyebalkan. Ya, jadi lagi-lagi ini simpelnya adalah atau lebih tepatnya besok ini adalah duel antara resistennya di sini ya di MA50 dan 200 untuk ya bullish momentumnya ya pecah struktur gitu ya, as easy as that. Oke, next kita akan lihat dulu news. News ini datang dari Rusia sebenarnya ya. Ini udah beberapa hari lalu sih sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa baru diberitakan sekarang. Jadi di Rusia ya, Putin baru saja mesign satu hukum ya, satu law untuk meregulasi crypto mining in Russia. That's good. Intinya sebenarnya gini ya. Kalau gue pribadi tuh nggak anti sama regulasi. Kalau menurut gue regulasi bagus, tapi harus jelas ya. Seperti apa hukumnya ya. Kalau nggak jelas hukumnya ya jadi kacau kayak di US begitu ya. Nah, semoga nanti saat sudah Trump kepilih akan lebih jelas regulasi kripto di US gitu. Bukan cuma mining tapi kripto in general gitu ya. Oke. Next, kita akan bahas di sini Bitcoin long term holder net position change ya. Nah, kita bisa lihat di sini saat Bitcoin kemarin drop sampai ke 49.000, ternyata ini meningkat dengan lumayan tinggi. Ini on chain ya, ini on chain. Jadi kurang lebih sekitar 184.500 BTC, kurang lebih senilai 11,1 miliar US dollars itu dibeli oleh long term Bitcoin holders. Nah, buat lo yang mungkin beli juga di daerah sini ya, congratulations. Kemungkinan besar lo masuk ke dalam statistik ini begitu. Dan ya apa namanya, at the end of the day yang menang itu siapa? Yang menang itu yang akumulasi, yang DCA gitu ya. Oke, next economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya. Besok juga masih belum ada apa-apa seingat gue. Coba kita cek dulu ya. Besok juga belum ada apa-apa. Kita ke GMT+7 dulu. Ya, besok tuh belum ada apa-apa juga. Ini kenapa ya? Kalendernya aneh. Belum ada apa-apa sih seingat gue ya. Yang ada tuh nanti hari Selasa ya. Nah, tuh besok juga belum ada apa-apa. Hari Selasa ada CPI or something lah. Tapi intinya nanti hari Selasa dan seterusnya tuh cukup banyak data-data penting dari US. Jadi ya siap-siap lah ya. Oke, next kita akan lihat kondisi indeks dolar. Indeks dolar sih ya masih di situ-situ aja lah ya dari close. Oh ya, ini kan hari Minggu ya. Sorry. Ini market close. Kita lihat besok lah, Kalau besok dia mulai melemah lagi, ya sekarang sih anehnya korelasi ya bukan anehnya sih, sebenarnya udah lumayan lama ya. Beberapa bulan terakhir ini
korelasinya malah menjadi positif dengan dengan Bitcoin ya. Kalau indeks dolar cenderung melemah, biasanya Bitcoin juga ikutan begitu ya. Next, Bitcoin dominance kita bisa di sini ya, mulai turun, mulai melakukan koreksi, dan ya ini sekali lagi menjadi reminder buat yang kemarin kecepatan ngomong altcoin season. Wah, altcoin season paten nih pasti, lihat semua altcoin naik ya, lu lihat sendiri ya. Ini masih terus naik ke atas Bitcoin dominance-nya. Dan naik ke atasnya tuh simple. Alasannya adalah karena masih QT gitu ya, balance sheet masih terus turun dan ini masih konsisten terus turun loh ya. Kita balance sheet masih terus turun dan interest rate masih belum ada perubahan, jadi masih stays the same, masih stays high gitu ya. Jadi ya sulit gitu untuk kita berharap terjadi altcoin season ya. Lihat di sini interest rate dan juga balance sheet ya, balance sheet. Nah, masih turun balance sheetnya, interest rate masih tinggi. Jadi susah untuk kita berharap terjadi kesannya terjadi altcoin season yang signifikan begitu. Kemarin sempat lah sebentar banget di Juni ya, tapi udah ini altcoin season ekstra unyu-unyu ya, kecil banget ya, and that's it gitu. Nah, jadi itu dia lah mungkin perbedaannya kalau misalkan kita udah cukup lama di market sama belum. Kalau udah cukup lama di market, udah sering lihat kayak ya susah ya. Ya makanya gue selalu bilang di awal dari cycle lebih baik heavy on Bitcoin. Heavy on Bitcoin, altcoinsnya boleh dicicil dikit-dikit ya 30% begitu. Tapi udah gitu, jangan sampai semuanya altcoins, karena kalau semuanya altcoins ya udah banyak juga yang curhat ke gua ya. Aduh, hancur bang, waduh porto gua merah banget bang. Ya, karena kebanyakan alts biasanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Next mungkin sedikit kewejangan ya. Sedikit kewejangan untuk para subscriber gue mungkin yang masih cenderung newbie. Kalau sampai bikin kesalahan gitu ya, waduh berantakan nih bang, trading plan gue berantakan nih. Wah, porto gue merah merona, nggak apa-apa. Yang penting itu cuma satu, mau berubah atau enggak begitu. Karena gue lihat banyak banget kemarin di komen-komen yang wah bang dulu gue all in semuanya mentalnya judi bang, tapi gara-gara gue pelan-pelan belajar sekarang mulai profit. Ya jadi gue ngerasa bukan cuma ngomong doang, tapi para penonton gue, para subscriber gue yang tadinya salah cara berpikirnya dan berubah pelan-pelan itu mulai profit. Jadi buat lo yang masih baru dan ngerasa kayak nggak mungkin lah bang, susah bang begini, faktanya udah ada yang melakukan seperti itu. Gue pribadi pun emang lu pikir gue nggak deterministik dulu? Oh, gue deterministik dulu, apalagi di awal cycle gue. Wah, Bitcoin pasti begini, gue bakal cuan segini. Bam. Ya. Mending Bitcoin, malah kadang-kadang, altcoins ini akan mengalahkan BTC, bla 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 lah. Dar hilang dan nggak jadi apa-apa itu altcoins yang gue pikir bakal mengalahkan BTC. Nah, ya itu. Kalau kita mau berubah, itu aja kuncinya. Ya. Dan ya gue lihat sendiri, bukan cuma gue doang ternyata. Para subscriber gue pun seperti itu. Yang mau berubah, mulai profit. Tapi profitnya yang make sense ya. Gitu. Orang jangan berpikir, wah gila sejak gua mengikuti Toshi, gua bisa beli 10 Lambo. Wah itu nggak bisa kayak begitu tuh ya. Ya kecuali lu ekstra sultan ya, sultan maksimum banget, ya mungkin bisa gitu. Tapi kalau orang normal di Indonesia gitu ya, lu baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ngikutin gua di TCI, ya profit bisa. Tapi jangan berharap profit yang wah ekstrim, gue tiba-tiba pindah rumah, gue beli mobil, udah kayak iklan tuh, iklan broker dulu lah, itu ya, yang warnanya kuning itu loh, nggak kayak gitu, ya. Market nggak seperti itu, dan orang yang menunjukkan yang flex seperti itu adalah orang-orang yang mau jualan sesuatu, gitu, ya. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke buy limit, kita karena ini hari Minggu, jadi gue satuin ya, altcoins dan juga Bitcoin dan Ethereum. Jadi roster kita adalah Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, dan Cardano. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by BitGet,
dan BitGet sedang ada event di mana kita bisa menikmati keseruan menjadi VIP member bersama temanmu dengan ambang batas terendah ya. Ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus jadi masih ada waktu ya. Gimana detailnya? Di sini ada dua cara. Yang pertama buat lu yang sudah pengguna VIP. Jadi lu misalkan VIP tapi level tertentu lah ya. Nah, dengan lu mengajak teman lu yang belum punya akun di BitGet dan belum pernah trading di BitGet juga, lu akan langsung dinaikin satu level VIP-nya. Dan teman lu yang diundang akan langsung menjadi level VIP paling bawah ya, atau yang paling awal begitu. Itu untuk yang sudah level VIP. Nah, buat lu untuk yang nggak level VIP atau pengguna biasa, ada cara kedua. Nah, selama event ini jika lu menyentuh ketentuan trading volume atau jumlah net deposit pada tabel di bawah, lu bisa menikmati percobaan pengalaman menjadi VIP selama 1 bulan. Detailnya ada di sini ya. Buat lo yang tertarik untuk ikutan, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selain itu juga tentunya ada banyak lagi hal-hal lain yang bisa lo dapatkan di BitGet. Seperti di sini ya, ada 50.000 USDT yang siap diperebutkan untuk event-event yang sedang ada di sini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum trade di BitGet, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limit pertama masih bertahan ya di 60.809 ya. Jadi lagi-lagi TA ya, kalau nggak ada fundamental yang aneh-aneh gitu ya, cenderung rapi kok ya. Untuk di sini berarti posisi buy limit pertama masih utuh, yang kedua di 56.571 dan yang ketiga di 52.297. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 60.809. Artinya lu udah kebuka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya di MA50 di angka 61.872 ya. Jangan lupa dipasang target TP-nya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia terjadi daily close-nya masih di bawah ya. Jadi untuk posisi futuresnya itu ya retest 1, retest 2 di 2617, artinya kita punya posisi short. Nah, posisi short ini kita lihat sampai besok pagi jam 7. Kalau daily close di atas dari 2617 berarti cut loss ya. Tapi kalau sampai dia tetap di daily close tetap di bawah dari 2617, kita bisa pertahankan posisi short kita dan target TP kita di angka 2464 ya. Posisi spotnya berarti di ya masih sama kayak kemarin ya, 3 di sini nih, 2464, 2419 dan 2363 ya. Harusnya sih kalau lo udah ngikutin udah dapat daerah sini, tapi ya maybe kalau lo masih baru pertama kali nonton DCWT ya mungkin belum dapat ya. Next kita masuk ke BNB, dan BNB kita bisa di sini posisi long kita kena target TP retest 1, retest 2 di 507,1, kebuka posisi long dan target TP di MA 200 kena ya. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar nyaris 4% lah, nyaris 4%. Nah, selanjutnya untuk posisi spot berarti ya 507,1 di 464,6. Lalu di 418,8 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi long kita juga masih aman, mirip-mirip kayak di Bitcoin lah ya. Daily close-nya masih tetap di atas dari 153,94 tapi belum kena target TP. Nah, jadi untuk sekarang posisi longnya mungkin boleh dipertimbangkan di MA20 karena MA20 pelan-pelan akan turun nih. Nah, jadi bisa pertimbangkan di MA20 atau di 162,75 untuk target TP posisi longnya ya. Nah, untuk posisi futures, bukan posisi futures, tapi untuk posisi spotnya ada di 153,94 dan juga di MA50 ya. Itu lumayan dekat soalnya. Jadi kita satuin, lalu buy limit keduanya di 148,42 atau di MA 200 dan buy limit ketiga di 144,14. Itu kurang lebih untuk Solana. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano nanggung dia sebenarnya ya, posisi futuresnya nanggung. Kita lihat kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 0,35 kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,3217 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya kita bisa di sini ya, ada di 0,3217, di 0,3118 dan di 0,2664 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT hari ini ya. Mungkin selanjutnya yang gue harus ingatkan lagi untuk yang
mungkin sekarang merasa cemas gitu, aduh gimana ya bang ya, ini market bakal lanjut lagi turun atau enggak dan seterusnya. Jangan kita mikirin itu terus ya. Tugas kita tuh bereaksi terhadap market ya. Banyak orang yang gini, kalau lu kepikiran, lu nggak bisa tidur dan lain-lain, itu artinya lu pengen ngatur-ngatur market gitu. Gue pengen market begini, gue pengen market begitu. Dan jangan salah, gue ngerti that feeling because I used to do that gitu. I used to do that. Gue kayak ngerasa pengen, lu market harus begini nih, harus sesuai sama yang gue pengenin. Nah, tapi gue udah sampai a certain point yang gue rasa kayak, oke, kita cuma bisa bereaksi sama market. Ya, kalau kita berusaha ngatur-ngatur itu malah ya makanya gue kasih analogi market itu kayak mantan paling sadis. Lu coba deh atur-atur mantan lu yang paling sadis. Oh, yang ada dia lakuin semua kebalikannya. Nah, mirip-mirip kayak gitu rasanya. Ya. Nah, jadi makanya sekali lagi gue ingatkan tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Dan jangan distresin. Ya gitu, kalau market lanjut turun ya sudah, kita dapat kesempatan akumulasi. Kalau akumulasi lebih dalam lah gitu kasarnya, lebih di bawah. Kalau tiba-tiba market naik ke atas ya sudah, kita sudah akumulasi kan di poin ini gitu ya. Di titik-titik sebelumnya di sini gitu ya. Di sini. Ya kayak gitu aja, as simple as that. Gitu ya. Nah, makanya kenapa cara trading gue cenderung lebih ya dalam tanda kutip kerasa kayak lebih akurat ya, dan juga selain lebih akurat kerasa juga nggak stres begitu, karena ya kita nggak berusaha ngatur-ngatur. Nah, lu kebayang gak sih stresnya kalau misalkan gini, lihat nih, gua Toshi menyatakan ketok palu, ketok kepala, ketok apapun lah ya, di angka 50.000 BTC akan pump, setelah itu akan lanjut ke atas. Wah, waktu gini euforia asik, wah hebat kan, memang dukun gua, memang dukun. Taunya udah mulai ketahan, kok sampai lanjut membuat lower low, waduh, diem. Ya jangan kayak gitu makanya. Ya kita makanya tugasnya bereaksi. Itu kalau nggak dukun kelihatannya keren. Wah gila sih ini bener nih. Wah gila dukun. Blablabla. Udah salah, diem. Nggak bikin konten berapa lama. Udah gitu ya keluar lagi gitu. Udah malunya hilang sedikit keluar lagi. Nah, itu sering kali terjadi ya. Jangan kayak gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.